Saudara Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem yang baru saja mengundurkan diri, Hasan Aminuddin, resmi ditahan KPK. Mereka diduga tersangkut suap seleksi jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dinasti politik Hasan Aminuddin dan Puput bertahan selama 18 tahun di Probolinggo. Bagaimana memastikan dinasti politik kepala daerah bebas dari godaan korupsi? Kami akan membahasnya bersama PLT Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah KPPOD, Herman Nur Cahyadi Suparman. Selamat malam, Bung Herman. Selamat malam, Pak Iman. Iya, Bung Herman, ini kalau kita belum bicara soal dinasti, kita bicara soal kepala daerah yang jual beli jabatan. Pada kasus ini luar biasa, ada puluhan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Pada 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya, 4 bulan yang lalu, Bupati Nganjuk juga melakukan hal yang sama. Adakah kemudian catatan yang Anda miliki soal ini? Pak Aman, melihat kasus beberapa itu atau hari belakangan, ini memang yang rasa prihatin kita ya, terutama untuk 2 hari ini, Bupati Probolinggo. Kami melihat dua jabatan itu masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Gitu ya. Kalau kita tidak mengatasi problemnya, kami lihat sangat struktural. Bung Herman, mohon maaf, bisa dekat ke mikrofonnya, ini agak putus-putus. Halo? Iya, ini lebih jelas. Silakan, lebih jelas sekarang. Baik, sekali lagi Mas Aiman, kami melihat problem yang sedang kita harapkan ini terkait dengan jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo ya. Itu adalah problem struktural sebenarnya. Karena kalau kita coba menguliknya sampai ke hulu, ya, kalau kita lihat di undang-undang tentang aparatur sipil negara, kepala daerah itu baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota itu punya kewenangan yang luar biasa untuk melakukan diskresi, demonstrasi atau promosi di lingkup pemerintahan daerah, baik itu kabupaten atau provinsi gitu. Jadi kalau kita ingin mengatasi persoalan ini, beli jabatan, yang kami itu kita harus melakukan reformasi di hulunya, yaitu di undang-undang terkait dengan aparatur sipil negara. Ya. Nah, dalam konteks ini, kalau kita coba tarik lagi dulu, ya, kalau melihat latar belakang para pemimpin daerah yang berasal dari partai politik, selain kita mereformasi di sisi kebijakan, tentu yang terkait adalah mereformasi ranah politik itu sendiri, Mas Aiman. Bung Herman, mohon maaf, bisa Anda buka audio Zoom-nya? Mungkin kami akan coba perbaiki. Audio Zoom, tolong dibuka. Siapa tahu bisa lebih jelas. Iya. Sudah dibuka, Bung Herman? Udah. Ini lebih jelas. Terdengar? Ya. Lebih jelas. Baik. Ada yang menarik di sini. 252, ini untuk kasus Probolinggo ya, 252 kepala desa akan segera habis masa jabatannya, sehingga perlu pemilihan lagi. Lalu kemudian dilakukan proses pemilihan, lalu ada uang setoran. Saya agak bingung nih, kan proses pemilihan, kenapa kemudian kepala desa bisa menentukan dari hasil proses pemilihan itu? Bagaimana kemudian mekanismenya? Kalau kita melihat kasus Probolinggo ya Mas Aiman, itu kan masa akhir jabatan seluruh kepala desa yang jumlahnya ratusan itu 200-an kepala desa ya. Dan itu berakhir pada bulan September itu. Betul. Sementara pemilihannya itu akan dilakukan pada bulan Desember. Nah, rentang waktu September sampai Desember itu akan diisi oleh para pejabat sementara. Yang itu diisi oleh ASN, baik itu dari sekretaris desa, ataupun ASN dari lingkup di pemerintah Kabupaten Probolinggo gitu ya. Nah, ini kesempatan yang diberikan oleh undang-undang sebenarnya dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di daerah untuk mengambil keuntungan dengan mengisi jabatan seperti itu. Oh, ini jadi hanya jabatan 3-4 bulan saja? Iya. Bagaimana mungkin logikanya 3-4 bulan bisa menyetor 20 juta rupiah, berani menyetor 20 juta rupiah plus uang sewa atau upeti uang sewa tanah 5 juta rupiah per hektar. Ini kan luar biasa, 3 bulan bisa bersedia untuk menyetor 25 juta rupiah minimal begitu ya. Ada yang lebih pasti karena kan uang upeti uang sewa tanahnya lebih dari 1 hektar untuk 1 desa.
Tentu ada manfaat-manfaat yang tertentu yang Luar biasa ini. yang berpotensi untuk diambil oleh para pelaksana-pelaksana tugas ini gitu ya. Sehingga itu betul-betul dimanfaatkan oleh Iya, iya. ASN yang punya niat untuk mengisi jabatan itu. Jadi luar biasa kalau seandainya kita bicara soal balik modal, artinya 3 bulan saja kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur, logikanya ini bisa lebih dari 25 juta rupiah uang yang didapatkan oleh mereka. Itu kalau kita berbicara dengan keserakan orang memang susah Luar dipikirkan biasa. secara logika ya Mas Aiman ya. Dalam konteks ini saya kira kita perlu pembenahan pertama dari sisi kebijakan tadi. Kemudian dari sisi kebelakang kan kita sebenarnya punya inspektorat daerah. Tapi inspektorat ini statusnya adalah perangkat daerah dan itu tidak punya GG juga untuk mengawasi kinerja kepala daerah ataupun camat yang merupakan perpanjangan tangan kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Proses pemilihan kepala desa maksudnya. Iya, iya, iya. Kalau demikian bisa kemudian berkembang ke arah selanjutnya, misalnya kepala desanya dikatakanlah dicari-cari kesalahan, lalu kemudian diberhentikan, lalu kemudian dicari PLT-nya misalnya seperti itu, bisa saja terjadi. Ada potensi ke sana karena si kepala daerah sendiri sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkup daerah itu punya kekuasaan untuk melakukan mutasi, demosi gitu ya, bahkan promosi. Iya, iya. Ini juga yang kemudian menjadi sebuah kepedulian, concern, bahwa politik dinasti ada gamang. Iya, boleh, tapi kemudian banyak yang memunculkan masalah seperti ini. Bagaimana Anda memandang politik dinasti ini? Kami melihat memang kalau kita berangkat ke undang-undang pemilihan kepala daerah itu, dinasti sangat diberi ruang gitu, kecuali kalau kita mau merevisi undang-undang itu. Nah, kalau kita pun tidak mau merevisi itu, yang kami lihat adalah yang berpotensi untuk direvisi adalah undang-undang terkait dengan ASN, di mana kewenangan terkait dengan pejabat pembina kepegawaian itu mesti dipikirkan kembali untuk diserahkan kepada kepala daerah. Oke, saya coba berandai-andai, Bung Herman. Kalau di Probolinggo bukan dinasti misalnya, akankah kejadian ini bisa terjadi juga dengan hal yang sama atau lebih sulit? Bagaimana Anda bisa menggambarkan soal ini? Dinasti dan non-dinasti. Kalau yang terjadi di Probolinggo adalah dinasti, tentu pengaruh yang dijual gitu ya. Sementara di luar wilayah-wilayah yang kita lihat tidak ada pengaruh dinasti di sana gitu ya. Peluang itu tetap ada gitu. Karena ruang yang diberikan oleh undang-undang itu juga ada gitu Mas Aiman. Jualan pengaruh gimana misalnya? Suaminya kan mantan Bupati Probolinggo selama 2 periode 10 tahun. Sekarang istrinya udah masuk periode kedua. Jadi sekitar 8 tahun sudah menjalankan. 2023 nanti selesai. Jadi jualan pengaruh gimana? Dalam kasus Probolinggo atau kasus dinasti politik di daerah-daerah lain gitu ya, karena begitu besar pengaruh selama bertahun-tahun gitu ya, jadi ada sistem patron klien di sana gitu. Sehingga untuk melepaskan pengaruh dari dinasti itu, terutama di sistem masyarakatnya sangat susah. Gimana bayangannya jadi, Bung Herman? Saya belum mendapatkan pesannya. Oke, kalau kita melihat beberapa praktik dinasti di sejumlah daerah gitu ya, yang berkuasa sampai melebihi 10 tahun bahkan 20-an tahun, itu ada pengaruh yang kuat dari si patron terutama kepala daerah dan juga kroni-kroninya, dan punya ikatan psikologis, sosial, bahkan ekonomis dengan masyarakat. Nah, dalam konteks seperti ini akan sangat susah kalau kita ingin membebaskan bagaimana si masyarakat punya kesadaran politik yang besar, tetapi di sisi lain kita susah melepas ketergantungan masyarakat ini dengan si tokoh dinasti tadi. Iya, untuk terpilih kan lebih mudah karena sudah ada pengaruh, itu Anda mau katakan untuk terpilih tapi ya. Ya. Nah, kalau untuk menjalaninya, apakah potensi korupsinya lebih tinggi dibandingkan bukan dinasti? Sangat besar. Karena kalau kita melihat dalam kasus dinasti ya, dinasti politik itu ada dua activity atau gejala di sana. Ada birokrat berpolitik, ada politisasi birokrasi. Dalam birokrat berpolitik, si birokrat atau pejabat struktural di pemerintah daerah itu aktif berpolitik untuk menarik perhatian atau atensi dari si kepala daerah. Kemudian dari sisi tokoh dinastinya, ada politisasi birokrasi di sana. Dia memanfaatkan birokrasi di dulu untuk mempertahankan kekuasaannya.
Jadi sebaiknya politik dinasti dari suami ke istri atau mungkin istri ke suami, jarang ya. Yang lebih sering adalah dari suami ke istri. Dari Sebaiknya suami ke istri, betul. atau dari Sebaiknya orang tua ke anak. atau orang tua ke anak, ya betul. Haruskah kemudian ini di stop, undang-undangnya diperbarui, dilarang untuk kemudian ada proses transformasi kekuasaan seperti itu meskipun lewat pemilihan ya? Atau seperti apa? Dalam praktik 20 tahun kita berotonomi ya Mas Aiman, dengan gejala atau kasus-kasus seperti ini, KPPOD mendorong sebenarnya untuk melihat kembali praktik pemilihan calon-calon kepala daerah dari lingkup si kepala daerah sebelumnya atau petahana gitu ya. Artinya kita perlu memotong rantai kekuasaan ini dari keturunan sebelumnya ke generasi setelahnya. Minimal harus ada jeda, tidak boleh langsung begitu ya? Kalaupun diberi ruang gitu ya, tentu ada ruang juga ke depan untuk melakukan praktik seperti itu Mas Aiman gitu ya. Jadi menurut catatan kami yang perlu dipertimbangkan adalah betul-betul memotong rantai ini gitu. Oke, terakhir singkat saja. Orang selalu membandingkan Indonesia dinasti masalah meskipun hanya sekian persen ya. Amerika nggak pernah masalah tuh, ada Clinton, ada dinasti Kennedy. Bagaimana Anda menjawab ini? Kalau kasus Amerika dengan dibandingkan di Indonesia gitu ya, di Amerika sudah terbentuk sistem yang sangat baik dan akuntabel gitu ya. Sementara di Indonesia kita masih punya pekerjaan rumah untuk mewujudkan sistem pemilihan atau terutama infrastruktur politiknya agar tercipta calon-calon pemimpin baik di level daerah maupun nasional betul-betul berintegritas tapi juga berkapasitas. Oke, jadi penguatan sistem itu yang menjadi penting karena untuk memilih itu ada hak, sulit juga kemudian untuk melarang. Anda mau mengatakan seperti itu, ketika dari suami ke istri, istri ke suami, agak sulit untuk melakukan pelarangan dari sisi undang-undang, betul ya? Benar sekali Mas Aiman. Oke, baik. Karena terkait dengan hak asasi untuk dipilih dan memilih. Meskipun ketika kejadiannya masif bukan tak mungkin kemudian itu ada perubahan dari sisi itu. Baik, terima kasih Bung Herman Suparman dari Direktur PLT Direktur Eksekutif KPPOD, Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah. Selamat malam, sehat selalu.